teman-teman, selamat datang kembali di channel One River MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Nah, pada video kali ini aku bakalan membahas apa ya? Bisa dikatakan momok yang paling menakutkan untuk pengguna motor injeksi ya. Jadi ceritanya kemarin itu aku habis ganti oli sama filter oli di Chung Bike Shop. Nah, kalau bagi kalian yang tahu Chung Bike Shop itu bengkel rekomen banget. Nah, di sana tuh aku ketemu Mas Adit, mekanik dari Om Chung. Dia lagi bikin konten soal kode di aerob. Ya kalau nggak salah kode di aerob gitu. Nah, ya alhamdulillahnya, dan jangan sampai ya motorku nggak sampai kena kode-kode kayak gitu. Nah, di waktu itu aku sharing-sharing sama Mas Adit, tanya-tanya, dan aku catat juga beberapa kode yang menurutku penting ya di motor R15 V3 supaya nantinya amit-amit motorku ngalamin kode yang sama, aku udah nggak terlalu panik-panik banget ya, karena aku udah tahu kan ini untuk kode ini masalahnya di mana. Nah, untuk kodenya langsung aja ya. Ini yang aku ingat ya, aku tuh catat beberapa di handphone, aku udah catat beberapa kode, tapi yang aku ingat aja itu untuk sensor kemiringan. Jadi kalau misalkan di motor R15 V3 ini, kalau misalkan motor ini tumbang dalam keadaan nyala, itu motor bakalan otomatis mati. Nah, itu yang matiin itu sensor kemiringan. Nah, kalau misalkan saat kita crash atau jatuh bego gitu, nanti di speedo ini bakalan keluar kode 30. Nah, kode 30 itu mengindikasikan sensor kemiringan. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung nih, motornya nih kok nggak bisa nyala, terus ada kode 30. Nah, bisa cek di sensor kemiringannya. Siapa tahu sensor kemiringannya tuh lepas dari dari tempatnya nih. Jadi kalau sensor itu dalam kondisi miring 90 derajat gitu ya, horizontal gitu ya, ini motor nggak bakalan bisa nyala. Jadi dia harus dalam posisi vertikal gitu. Nah, terus lanjut di sensor suhu ya. Sensor suhu yang aku ingat itu kodenya 21. Jadi misalkan soket, jadi kayak ECU itu nggak bisa baca sensor suhu. Nah, itu di speedometer kita itu bakalan keluar kode 21. Jadi untuk kode 21 di R15 V3 kita bisa cek di area sensor suhunya. Oke, lanjut untuk kode berikutnya yaitu kode 84. Nah, kode 84 ini nih itu adalah kode VVA. Gampangnya kayak gini, kalau kata Mas Adit itu kode ini tuh gak bakalan keluar kalau misalkan kita nggak pakai nih VVA-nya. Jadi untuk misalkan nih kalian ngebut tiba-tiba pas nyampe yang harusnya VVA-nya nyala, tapi kan nggak merasa ada perubahan. Kalau kita kan di motor R15 V3 itu kalau pas VVA nyala kan berasa tuh kayak ada tendangan, kayak bukan tendangan sih, kayak tambahan tenaga gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, terus di speedo itu keluar 84, itu VVA-nya ya kena tuh. Jadi kayak ECU itu nggak ngebaca ada VVA. Terus ada kode 24. Kode 24 itu sensor CO2-nya. Terus untuk TPS-nya itu, total body-nya itu 16. Nah, sebenarnya dari Mas Adit tuh ngasih tahu banyak ya kode-kodenya, tapi di video kali ini aku cuman ngasih tahu 5 karena ya aku nggak hafal banget kodenya apa aja. Tapi dari kelima kode yang aku kasih tahu tadi itu yang cara ngatasinnya itu yang paling gampang sih. Ya biasalah, kerusakannya itu ya paling cuman kabel atau soket doang gitu yang kurang masuk, sehingga ECU-nya nggak bisa ngedetek gitu. Jarang banget sampai ke komponen-komponen yang sensor-sensor gitu. Tapi ada beberapa juga kode yang harusnya itu kita harus tahu
itu kode itu datangnya dari mana, yang kerusakannya apa tuh, kita harus pakai scanner dari Yamaha-nya itu untuk ngasih tahu, oh ini yang rusak, ini yang harus diganti komponen ini gitu. Tapi ada juga beberapa kode yang aku jelasin tadi, salah satunya itu permasalahan itu cuman di kabel terus di soket gitu. Nah, aku juga pernah baca di beberapa artikel kalau misalkan motor Yamaha pernah ngalamin kode-kode gituan, itu lebih baik ECU-nya itu di reset. Jadi datang ke Yamaha-nya buat nge-reset ECU-nya. Nah, supaya kinerja ECU itu nggak terbebani lah, soalnya histori dari kerusakan yang ngasilin kode-kode gituan itu bakalan disimpan tuh sama ECU. Nah, supaya historinya itu hilang, nah ECU-nya itu harus di reset. Ya, bagi kita pengguna motor injeksi dengan penuh sensor-sensor kayak gini ya kode-kode gitu lumayan suatu momok yang menakutkan sih kalau bagiku. Karena kenapa? Karena pertama kita nggak tahu nih ya, ini motor rusaknya di mana. Soalnya kondisinya ya baik-baik aja, jalan-jalan aja, tapi cek engine nyala, terus ada kode-kode gituan. Ya takutnya nih bakalan merembet ke yang lain-lain gitu, karena kita paksa buat jalan kan. Terus si ECU-nya juga mendetek motor kita ada kerusakan, tapi kita paksa buat jalan, ya malah takutnya motor nggak bisa nyala gitu. Itu sih yang paling aku takutin kalau ada kode-kode kayak gitu. Ya kita nggak tahu ya, amit-amitnya ya syukur-syukur kerusakannya cuma kabel doang gitu, atau soket doang gitu. Ya kalau misalnya kerusakannya malah makin parah kalau kita pakai buat jalan gitu. Ya untuk kode-kode kayak gini ada juga yang murah ya, perbaikannya ada yang murah, ada juga yang mahal banget. Jadi ya rada-rada ngeri-ngeri sedap sih, kayak apa ya, main tebak-tebakan sama ECU gitu kalau ada keluar kode kayak gini. Ya untuk video kali ini ya apa ya, harapanku kita ada pengetahuan dikit soal kode-kode kayak gini. Jadinya kalau misalkan kejadian nih di motor teman-teman atau di motorku, ya udah nggak panik sih. Ada cara lah buat ngatasin kode-kode kayak gini. Oke, mungkin sekian ya untuk videoku kali ini. Ini macet banget. Aku pun udah mulai pegel banget ini dari tadi kena macet separah ini. Ya jarang-jarang sih aku masuk pagi terus pulang jam segini. Biasanya kan pulang malam-malam terus kan. Ya untuk video ini sekian ya teman-teman. Semoga apa yang aku barusan informasiin ke kalian itu bermanfaat. Nah, jangan lupa juga like, comment, and subscribe videoku jika misalkan menurut kalian informasi yang aku informasiin di video ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan share. Sampai ketemu di video berikutnya, and ciao.